Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam program Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi dari GKJ Condong Catur, edisi hari Selasa tanggal 31 Agustus tahun 2021. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, di pagi yang indah ini kami menaikkan syukur atas berkat dan karunia-Mu yang kami terima dari hari lepas hari yang telah kami lalui. Terlebih di pagi hari yang indah ini Engkau telah bangunkan kami dalam keadaan sehat dan sukacita. Sebelum kami melakukan aktivitas kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Semoga Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat menghayati dan melaksanakan firman-Mu sebagai bekal rohani di pagi ini. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, subtema pagi hari ini adalah sumber kekuatan. Sebagai dasar renungan terambil dari kitab Injil Markus 1 ayat 35 sampai ayat 37 yang akan dibacakan oleh adik Sekar, siswa sekolah minggu GKJ Condong Catur. Silakan Dik Sekar membacanya. Bacaan pagi ini terambil dari Markus 1 ayat 35 sampai 37 yang demikian. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Demikian firman Tuhan. Terima kasih adik Sekar yang telah membacakan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan anak-anakku yang terkasih. Seorang penebang kayu sibuk menebang kayu dari pagi sampai petang. Ia terus mengayunkan kapaknya. Dengan heran temannya menegur, "Hai kawan, tak pernah aku melihatmu mengasah kapakmu. Kapakmu itu sudah tumpul. Mengapa tak kau asah?" Penebang kayu itu pun melambatkan ayunan kapaknya dan menjawab, "Untuk apa aku harus berhenti untuk mengasah kapak? Itu hanya akan membuang-buang waktu saja. Lagi pula aku terlalu sibuk menebang." Lalu ia mengayunkan kapaknya lebih keras. Makin tajam sebuah kapak, makin terasa faedahnya. Makin cepat dan makin ringan kerja penebang kayu. Karena itu, tiap penebang kayu yang cerdik mengasah kapaknya dari waktu ke waktu. Setelah menebang beberapa saat, ia berhenti sejenak menajamkan kapaknya. Mungkin kita juga senasib dengan penebang kayu tersebut. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita juga bersibuk diri bekerja, beraktivitas, melayani, sampai tidak memiliki waktu untuk menajamkan diri, yaitu mengambil waktu teduh untuk bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan sabdanya. Kalau kita selama ini hanya bekerja, melayani, sibuk, tidak ada waktu yang disegarkan oleh Tuhan, maka kita akan cepat menjadi kering, layu, dan tidak lagi menjadi berkat. Meskipun Yesus adalah putra, ia tetap berdoa kepada Allah sebelum melakukan pelayanannya. Dalam berdoa, ia memperoleh kekuatan baru untuk melayani Yesus. Untuk melayani, Yesus meluangkan waktu terbaiknya untuk berkomunikasi dengan Allah Bapa.
Dalam konteks masa kini, hidup kita mungkin banyak dengan kesibukan, atau pekerjaan, atau studi. Namun sebagai anak Tuhan, apakah kita dapat menyediakan waktu untuk berdoa dan menikmati relasi dengan Allah Bapa? Melalui doa, kita mendapat sumber kekuatan, dapat bekerja dan melayani Tuhan dengan fokus dan benar demi kemuliaan Tuhan. Seperti di sini, Tuhan Yesus memberikan teladan bagi kita. Di tengah kesibukannya, perjalanan mengajar ke berbagai kota, menyembuhkan orang-orang sakit, dan lain-lain, Ia selalu menyediakan waktu untuk menyendiri, baik pagi, siang, maupun malam, berjumpa dengan Bapanya. Dapat kita baca dari Injil Markus 1 ayat 35, Injil Markus 6 ayat 46, Injil Lukas 6 ayat 12. Itulah sumber kekuatan Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga mulia, kami menaikkan syukur atas firman-Mu di pagi yang indah ini. Ajarilah kami senantiasa meluangkan waktu untuk berdoa, karena doa adalah sumber kekuatan kami. Kami menyerahkan hidup kami di tangan kuasa-Mu, dan berkat karunia-Mu kami nantikan sepanjang hidup kami. Tolonglah Tuhan, pimpin kami dalam perjalanan hidup ini. Engkau jauhkan dari segala macam godaan, segala macam penyakit, dan segala macam kesulitan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin.